Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini saya Reja Gustian Kusnadi, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang revolusi AI di bidang industri dan kesehatan. Nah, di mana AI ini telah mengubah berbagai sektor kehidupan di industri dan AI di industri meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Dan di bidang kesehatan, AI mempercepat diagnosis dan pengobatan pasien. Selanjutnya ini ada anggota kelompok saya ya. Yang pertama ada Nanda Irsad Mujamil dan tentunya saya Reja Agustian Kusnadi dan juga ada Abdullah Mujaki. Nah, selanjutnya ini ada pengertian AI ya. AI itu adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, AI ini adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. AI juga dirancang untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan pemikiran manusia, seperti pengenalan suara, pemerosesan bahasa alami, dan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Nah, melalui algoritma dan model pembelajaran, AI juga dapat belajar dari data, beradaptasi dengan informasi baru, dan membuat prediksi atau keputusan tanpa intervensi manusia secara langsung. Nah, selanjutnya dampak AI dalam bidang industri dan proses kerja. Nah, dampak AI dalam dunia industri dan proses kerja sangat signifikan ya, yaitu menghadirkan berbagai peluang dan tantangan antara lain. Yang pertama, otomisasi tugas. Nah, otomisasi tugas AI menggantikan pekerjaan manual yang repetitif, seperti pemrosesan data dan layanan pelanggan, sehingga menghemat waktu dan biaya. Nah, yang kedua adalah peningkatan produktivitas. AI memungkinkan perusahaan bekerja lebih efisien dengan menyederhanakan proses, mempercepat produksi, dan meningkatkan kualitas output. Nah, yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih cerdas, di mana dengan analitik data berbasis AI, bisnis dapat membuat keputusan berdasarkan data yang lebih akurat dan terperinci. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Nah, waktu dan tempatnya silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdullah Muzaki. Di sini saya akan memaparkan materi setelah rekan saya tadi. Kita langsung saja ke slide yang kelima, yaitu AI di bidang kesehatan. AI dalam bidang kesehatan ini sangat memiliki dampak yang signifikan. Misalnya, diagnosis lebih cepat dan akurat. Kemudian AI memungkinkan konsultasi medis jarak jauh. Pengelolaan data medis menjadi mudah. Chatbots dan virtual assistant mempercepat pengembangan obat dan vaksin. Kemudian yang terakhir, itu AI dalam automasi proses bisnis atau RPA. Kemudian di slide selanjutnya yaitu tantangan di era digital. Tantangan di era digital merujuk pada berbagai kesulitan dan hambatan yang dihadapi individu, bisnis, dan masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang cepat. Beberapa tantangan utama di era digital meliputi itu diantaranya satu, keamanan dan privasi data. Kemudian kesenjangan digital, perubahan tenaga kerja, adaptasi teknologi, regulasi dan hukum, kebisingan informasi, etika, dan AI. Nah, untuk keamanan dan privasi data, pertumbuhan penggunaan teknologi digital meningkatkan risiko peretasan, pencurian data, dan pelanggaran privasi. Melindungi informasi sensitif menjadi semakin penting namun sulit. Kemudian kesenjangan digital, akses terhadap teknologi digital tidak merata, menyebabkan kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan pemahaman teknologi dengan yang tidak, baik di tingkat individu maupun regional. Kemudian perubahan tenaga kerja, otomatisasi dan adopsi teknologi baru, banyak pekerjaan tradisional tergantikan oleh mesin atau AI, menciptakan kebutuhan akan keterampilan baru dan potensi pengangguran di beberapa sektor. Nah, yang selanjutnya, adaptasi teknologi. Banyak organisasi dan individu yang kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru karena kurangnya pengetahuan atau sumber daya sehingga menghambat transformasi digital. Kemudian regulasi dan hukum. Pengembangan teknologi seringkali lebih cepat daripada regulasi yang mengaturnya. Hal ini menyebabkan tantangan dalam menetapkan aturan yang tepat untuk melindungi konsumen, mengawasi penggunaan AI, hingga mengatur transaksi digital. Kemudian kebisingan informasi. Dengan aliran informasi yang berlebihan dari berbagai sumber, individu dan perusahaan menghadapi tantangan dalam memilah informasi yang valid dan relevan, menghindari hoaks, serta mengatasi overload informasi.
Kemudian yang terakhir ada etika dan AI. Penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi digital lainnya menimbulkan pertanyaan etika seperti keadilan dalam pengambilan keputusan otomatis, bias algoritma, dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Padanya dipersilahkan. Oke, perkenalkan nama saya Nadas Muzamil akan melanjutkan presentasi ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ada meningkatkan produktivitas dengan AI. Nah, meningkatkan produktivitas dengan AI melibatkan penggunaan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan alur kerja, mempercepat proses, dan membuat keputusan yang lebih cerdas dalam bisnis. Nah, oleh karena itu, di sini ada beberapa contoh, beberapa cara ya AI itu dapat meningkatkan produktivitasnya. Yang pertama, otomatisasi tugas repetitif. Nah, itu dapat membantu otomatisan tugas-tugas yang repetitif. Nah, yang kedua itu dapat mengoptimasi proses produksi. Nah, juga ada cara AI yang ketiga yaitu personalisasi layanan dan analisis data otomatis. Jadi jika ada data yang masuk, nah itu sudah otomatis tersinkronkan lagi, refresh gitu. Nah, di slide selanjutnya ada AI dan kolaborasi manusia. Ya, karena AI sendiri itu juga tujuannya dibuat untuk membantu kegiatan atau aktivitas dan pekerjaan manusia. Nah, pastinya AI dapat berkolaborasi dengan manusia, merujuk pada kerjasama antara kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan manusia untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, dalam kolaborasi ini, AI tidak sepenuhnya menggantikan peran manusia, tetapi berfungsi sebagai alat yang memperkuat kemampuan manusia dengan menyediakan wawasan, analisis, dan otomatisasi yang lebih canggih. Nah, di slide selanjutnya, di sini ada diagram AI dalam pengelolaan data. Merujuk pada penerapan kecerdasan buatan untuk mengelola, menganalisis, dan memanfaatkan data secara lebih efisien dan efektif, dengan meningkatnya volume data yang dihasilkan setiap hari, AI menjadi alat penting untuk membantu organisasi dalam mengoptimalkan pengelolaan data. Nah, sebagaimana contohnya mungkin ada absen kelas yang bisa update tiap hari gitu kan. Nah, dengan adanya AI atau adanya teknologi kecerdasan buatan ini, ia akan terus mengupdate, mensinkronkan datanya itu bahkan tanpa istirahat bahasanya. Nah, jadi setiap ada data masuk langsung disinkronkan. Nah, itu membantu dan memudahkan pekerjaan dan aktivitas kita. Nah, dari sekian banyaknya manfaat, nah di sini di slide selanjutnya ada manfaat jangka panjang AI. Nah, salah satunya peningkatan efisiensi operasional. Nah, AI dapat mengoptimalisasikan tugas-tugas rutin, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dan menghilangkan kesalahan manusia. Nah, ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Nah, bukan berarti AI juga tidak bisa salah ya, tapi tetap bisa salah. Hanya saja AI harus terprogram dengan benar agar bisa melakukan pekerjaannya dengan benar. Nah, yang kedua, ada pengambilan keputusan yang lebih baik dengan analisis data yang mendalam. AI dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Nah, juga inovasi berkelanjutan. Nah, AI dapat mendorong inovasi dan memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan baru. AI dapat membantu dalam penelitian dan pengembangan dengan secara menganalisis tren dan kebutuhan pasar. Nah, pastinya AI bukan mengambil data-data yang kita input saja.
juga dapat memantau jika sudah terprogram untuk memantau atau mengawasi situasi pasar, pastinya ia akan cepat mendapatkan informasi daripada kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan dalam presentasi ini. Jika ada salah kata atau salah ucapan, ya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga mendapat presentasi ini dapat bermanfaat bagi kami dan bagi kalian semua yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.